Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia. Jumpa lagi di kegiatan Sultra Cerdas edisi ke-49 dengan tema Merdeka Belajar dalam konteks BDR bersama Bapak Dr. Andes Trianto MS, pengawas SMA Kota Kendari. Sebelum kita memulai acara, saya Umi Lestari dari Kota Bogor akan membacakan kurikulum vitae dari Pak Tri. Saya baca dulu ya Pak, sebentar. Nama Pak Tri Yanto MS MPD. Tempat tanggal lahir OTW 4 November 1960. Pekerjaan pengawas biologi PKWU TIK SMA Kota Kendari. Musyawarah kerja pengawas SMA SMK Kota Kendari. Tempat tugas Dinas Dikbud Provinsi Sultra. Alamat Jalan Bunga Matahari 1 nomor 27. Pendidikan D3 atau A3, pendidikan biologi tahun 1982. Strata satunya pendidikan biologi tahun 1991. Strata 2-nya pendidikan biologi tahun 2002. Pengalaman kerja. Bentar, ini suara saya sebentar Pak Pri, saya matikan dulu ya. Pengalaman kerja guru SMA 1 Kendari tahun 83 sampai 2008. Lalu menjadi kepala sekolah SMA Negeri 9 Kendari tahun 2008 sampai 2010. Pindah ke SMA Negeri 4 Kendari tahun 2011 sampai 2013. Pindah lagi ke SMA 1 Kendari tahun 2013 sampai 2015. Lalu menjadi pengawas SMA tahun 2015 sampai sekarang. Lalu menjadi PLT Kepala Sekolah SMA Negeri Kendari Februari sampai Juli 2017, PLT Kepala Sekolah SKO Bahteramas Sultra Desember 2017 sampai 2019. Sekarang juga menjabat sebagai Ketua MKPS SMA SMK Kota Kendari 2017 sampai sekarang. Itu Ketua Pengawas Musyawarah Kepala Sekolah, pengawas ya Pak ya? Lalu penghargaannya, guru SMA berprestasi tingkat Provinsi Sultra dan finalis tingkat nasional 2016. AS SMA berprestasi tingkat provinsi dan juara 3 tingkat nasional 2013. Benchmark Kepala Sekolah SMA berprestasi ke Eropa tahun 2014. Waduh, udah ke Eropa, saya kapan itu mudah-mudahan. Peran serta di bidang kurikulum. Tim pengembang kurikulum Kota Kendari tahun 2006 sampai 2016. Tim pengembang kurikulum Mulak Provinsi Sultra tahun 2013 sampai 2018. Tim pengembang naskah pembelajaran Direktorat PSMK tahun 2014 sampai sekarang. Tim Monef atau pendamping pembina kurikulum Direktorat PSMK 2006 sampai sekarang. Fasilitator atau NS atau instruktur pelatihan kurikulum bagi guru. Kurikulum 84, 94, 2013, berarti semua kurikulum. Fasilitator atau NS atau instruktur pelatihan kurikulum bagi kepala sekolah atau PS, kurikulum 94 dan kurikulum 2013. Fasilitator atau NS, instruktur pelatih pendidik keluarga bagi guru KS, PS tahun 2018 dan 2019. Instruktur pelatihan penguatan kepala sekolah tahun 2019. Sedangkan narasumber di dalam webinar pernah mengisi di MGMP Biologi Kota Kendari 2020 bulan April, MGMP TIK atau Informatika Mei 2020, MGMP Bahasa Inggris Mei 2020, Dinas Dikbud Kabupaten Buol, Sulteng Mei 2020, PS SMA SMK Sekota Sultra 2020 bulan Juli. Demikian biodata dari Pak Tri. Nanti kalau mau tanya-tanya silakan menghubungi Pak Tri. Untuk mempersingkat waktu dan mengefisienkan waktu, saya persilakan Pak Tri memberikan paparan. Setelah itu kita buka sesi tanya jawab. Bapak Ibu boleh bertanya langsung dengan cara mengklik tombol raise hand. Andanya akan bertanya langsung kepada Pak Tri atau menuliskan chat tujukan kepada all panelis atau all participant, all panelis atau everyone agar nanti semua bisa membacanya. Silakan Pak Tri untuk memberikan paparannya.
Bu moderator, share screen saya kok nggak kelihatan ya? Bisa disetting untuk share screen saya? Udah kelihatan kita belajar dalam konteks BBM. Nah, maksud saya tayangannya supaya kelihatan di layar saya. Ini Pak, kalau Bapak lagi tayangin, memang nanti dia terlihatnya tidak kelihatan di Bapak, padahal kelihatan. Oh ya, oke Iya. kalau begitu. Tapi ini masih abu-abu. Bagaimana? Supaya saya bisa lihat, supaya saya bisa kendalikan. Di stop sharing dulu. Diulang lagi, di stop sharing dulu ya, baru sharing lagi. Di stop sharing, lalu sharing lagi. Bentar ya Bapak Ibu ya. Ya Pak, tinggal di abu-abu lagi ya. Apa lagi ya? Iya, sebentar Pak, sebentar. Pak Bahar ada materinya nggak? Kalau ada mungkin dari Pak Bahar aja, karena saya belum terima materinya. Oke, saya kirim ke Pak Bahar Bahar ya. Ya, Pak Bahar aja. Halo Pak Bahar. Sepertinya Pak Sri terkendala untuk share screen. Tadi sempat tampil ini share screen-nya. Tapi kalau udah di slide 2, dibantu share screen aja kayaknya. Jadi Bapak nanti tinggal menjelaskan. Silakan Pak Bahar kalau materinya sudah. Sebentar Bu. Oh iya, siap Pak. Selamat malam Bapak Ibu semua, mohon bersabar ya karena masih ada sedikit gangguan teknis. Halo Pak Bahar. Ya, halo. Sudah? Belum? Saya sudah kirim. Ya, saya masih tungguin, mudah-mudahan bisa cepat masuk terkirim di sini. Belum ada filenya di saya, belum masuk. Masih berputar-putar. Ya, filenya belum terkirim. Oh Pak, saya mau coba sekali lagi. Saya coba lagi. Ya, coba di share screen lagi Pak, mungkin bisa tampil.
Bentar masih coba di slideshow. Sudah? Sudah Pak, udah kelihatan. Coba Pak, sebelum dimulai ke slide kedua, bisa? Lanjut ke slide kedua. Ini bisa nih Pak. Udah Pak, udah bisa Pak. Ya Pak. Oke, bisa? Ya, bisa. Silakan Bapak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke saya untuk berbagi dan berdiskusi bersama terkait dengan topik Merdeka Belajar dalam konteks BDR. Oke. Bapak Ibu sekalian, peserta Pikom atau webinar pada malam ini, kalau kita berbicara tentang pembelajaran pada masa pandemi atau belajar dari rumah, tentu harus kita paling tidak melihat tuntutan proses pembelajaran menurut kurikulum itu seperti apa. Dalam standar proses disebutkan proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru memenuhi prinsip-prinsip antara lain bersifat interaktif, inspiratif, menyenangkan, berpusat pada anak, dan kontekstual. Nah, ini memang didesain belum dibayangkan seperti yang kita alami pada saat ini. Kita mengalami masa pandemi yang tatap muka secara langsung tidak bisa dimungkinkan. Tetapi sebagai sebuah proses pembelajaran, sebagai sebuah standar, tentu harus memenuhi atau paling tidak ada prinsip-prinsip proses pembelajaran ini yang bisa dipenuhi. Nah, kalau kita berbicara di masa pandemi COVID ini, seperti apa sebenarnya proses pembelajaran yang sudah atau tengah berlangsung ini? Saya menampilkan beberapa slide yang saya kutip dari Pusdatin. Terkait dengan cara belajar siswa dari rumah berdasarkan letak geografisnya ini, kita bisa melihat di tayangan ini, ternyata yang dominan yang dilakukan oleh siswa belajar dari rumah itu adalah mengerjakan tugas yang dikirimkan oleh guru. Ini baik pada masa sekarang maupun pada awal-awal pandemi itu kita temukan data seperti ini. Yang dominan adalah anak-anak mengerjakan tugas yang dikirimkan oleh guru. Yang kedua, masih dominan belajarnya menggunakan buku teks. Nah, namun di beberapa sekolah atau di beberapa pelaksanaan pembelajaran oleh guru, ada juga yang sudah menggunakan sumber belajar berbasis digital. Tetapi yang lebih dominan itu masih dengan buku teks. Dilihat dari jenjang pendidikannya, ternyata yang banyak mengerjakan soal itu tidak hanya ada di SD, SMP, SMA, juga di SMA, SMK. Sedangkan yang menggunakan atau yang sudah berbasis digital, ini kelihatannya yang sudah kategori tinggi itu di SMA, 59,7%. Sedangkan di SD masih rendah, lebih tinggi sedikit itu di SMP, kemudian di SMK. Sedangkan yang menggunakan sumber belajar lain seperti radio ini masih sangat sedikit sekali. Kemudian yang menggunakan belajar yang lain. Itu dilihat dari tingkat jenjang. Dilihat dari lama waktu belajar para siswa di masa pandemi ini, mereka belajar di rumah itu yang terbanyak pada tingkat SD, SMP, SMA maupun SMK itu rata-rata 1-2 jam. Ini data-data yang menunjukkan bagaimana proses pembelajaran. Dari survei yang dilakukan oleh Kemdikbud pula, ternyata proses pembelajaran BDR yang dilaksanakan itu ini
sebagian besar menyatakan itu tidak menyenangkan, atau angkanya lebih besar yang tidak menyenangkan dibanding yang menyenangkan. Dari sisi pelayanan guru dalam memberikan bimbingan kepada siswa, karena proses pembelajaran lebih banyak kepada pemberian tugas, maka yang proses pembimbingan itu sangat rendah. Nah, ini angka-angka yang menunjukkan bagaimana kualitas proses pembelajaran secara daring. Lalu pertanyaannya, sebenarnya proses pembelajaran secara daring, pembelajaran dari rumah itu seperti apa? Nah, kita mencoba mengingat kembali atau membuka kembali surat edaran Kemdikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan pembelajaran. Sebenarnya sudah ada relaksasi yang diberikan atau sudah ada kelonggaran yang diberikan. Tetapi dalam pelaksanaannya, proses pembelajaran yang dilakukan karena memang kita atau teman-teman guru tidak dipersiapkan atau banyak yang tidak atau belum terbiasa melaksanakan pembelajaran secara daring, maka kemudian proses pembelajarannya masih seperti pembelajaran tatap muka biasa. Padahal dalam surat edaran ini sudah disebutkan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan dari rumah itu tidak menuntut pada ketuntasan kurikulum. Artinya tidak mesti pencapaian sesuai tuntutan kurikulum. Yang kedua, bahwa muatan pembelajarannya sebaiknya diarahkan, difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup. Di lapangan kita temukan teman-teman guru di lapangan masih dominan mencapai atau mengejar target kurikulum. Maka aktivitas pembelajaran pun kemudian menjadi sulit. Bapak Ibu sekalian, di masa pandemi ini harus kita bangun sebuah perubahan paradigma. Harus ada pergeseran paradigma dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, sangat dituntut untuk menggunakan alat bantu berupa teknologi, meskipun bukan satu-satunya, masih ada cara lain. Nah, kalau dia menggunakan pembelajaran secara daring, maka penggunaan teknologi itu, teknologi dalam hal ini gadget maupun laptop itu sangat dibutuhkan. Proses pembelajaran menggunakan gadget menjadi sebuah perubahan. Yang kedua, pembelajaran sebenarnya sudah bergeser dari ruang kelas ke siswa ada di rumah. Tetapi dalam pelaksanaan pembelajaran ini, praktek pembelajaran masih ada yang model pelaksanaannya seakan-akan masih ada dalam kelas. Sebenarnya kita melaksanakan pembelajaran termasuk dalam melaksanakan Vkom atau webinar seperti sekarang ini. Saya ada di Kendari, teman-teman peserta berada di tempat masing-masing, itu mendengarkan atau melihat. Nah, seperti begitu harus diubah paradigma. Berikutnya, dalam penyajian materi, karena berada di waktu, berada di tempat yang berbeda, maka tentu perlu didesain atau perlu dilakukan cara-cara yang lebih komunikatif. Kemudian tentu perlu dipertimbangkan juga keterbatasan penggunaan pengajaran secara langsung menggunakan papan tulis. Sekarang berpindah kepada siswa kita mengamati atau memperhatikan atau mengikuti pembelajaran menggunakan alat bantunya, baik itu laptop maupun dengan HP. Hal yang lain yang penting diperhatikan bahwa karena proses pembelajaran sudah bergeser dari tatap muka ke digital atau ke jarak jauh, ke sumber belajar yang lain, maka demikian pula dengan proses evaluasinya. Proses evaluasi tidak boleh lagi mengandalkan paper and pencil test. Harus ada bentuk yang lain. Misalkan dalam bentuk produk. Itu yang mesti diperhatikan. Berikutnya, di dalam surat edaran sudah disebutkan bahwa belajar dari rumah itu dilakukan secara daring maupun secara luring. Ini
di lapangan memang banyak sekali hambatan-hambatan. Tapi oke lah, terlepas dari itu. Di daring sebenarnya ada pilihan-pilihan yang bisa dilakukan. Bisa secara sinkron seperti sekarang ini melalui Vcom, bisa juga, dan itu saya lebih banyak mendorong kepada teman-teman melakukan secara asinkron. Jadi guru merekam atau membuat video proses pembelajarannya lalu kemudian mengirimkan untuk siswa pelajari. Nah, tentu ini masing-masing ada keunggulan maupun kekurangannya. Secara daring yang lebih baik lagi adalah memadukan antara sinkron asinkron yang lebih dikenal dengan blended learning. Dalam tataran yang lebih luas, blended learning ini tidak hanya memadukan atau menggunakan secara bergantian sinkronis asinkronis, tetapi juga dilakukan proses pembelajaran secara luring. Untuk proses pembelajaran secara luring, dari data-data yang sudah ditayangkan tadi, siswa lebih banyak menggunakan bahan cetak, baik itu buku maupun lembar kerja. Sedangkan yang menggunakan TVRI, menggunakan radio, itu masih sangat kurang. Ini juga menjadi pilihan-pilihan sebenarnya. Sehingga dalam proses belajar dari rumah ini mestinya guru menyiapkan lebih banyak variasi. Tidak hanya pada secara daring, yang daringnya juga hanya secara memilih moda sinkronius, tapi ada pilihan-pilihan yang lain. Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar yang sama berbahagia, ini yang menjadi tantangan kita. Secara sadar atau tidak, para siswa kita sebenarnya mereka memiliki kemampuan atau kecepatan dalam menguasai media pembelajaran berbasis digital. Sementara kita guru, biasanya kita berada di usia-usia yang ada di mungkin di Gen X, tetapi tidak tertutup kemungkinan masih ada yang di baby boomer. Sedangkan para siswa kita itu rata-rata sudah berada di Gen Y, bahkan ada di Gen Z maupun G. Untuk di TK ini mungkin lebih mudah lagi. Nah, ini persoalan tingkat kesiapan atau tingkat kemampuan penguasaan IT. Sehingga itu terkadang kita sebagai pengajar masih gagap, masih lambat dalam penguasaan teknologi, dalam pembelajaran dari rumah secara daring misalkan, sementara para siswa kita itu sudah lebih cepat menguasai pembelajaran menggunakan gadget dan sebagainya. Akibatnya dengan cara-cara pembelajaran yang masih pendekatan lama, kemudian siswa karena kecepatan mereka sudah lebih tinggi, akhirnya menimbulkan kebosanan. Nah, ini yang harus didekati oleh kita, oleh teman-teman guru dalam melaksanakan pembelajaran. Oke, pada usia kita berada mungkin pada generasi X, tetapi kemampuan kita di bidang IT harus kita mendekati pada kemampuan para siswa kita berada di Gen Y maupun Gen Z. Bapak Ibu sekalian, proses pembelajaran dimanapun menurut saya tidak terlepas dari upaya kita dalam rangka menyiapkan peserta didik kita dalam rangka mempersiapkan mereka menghadapi kehidupannya di masa yang akan datang. Sehingga itu pola-pola pembelajaran mestinya harus kita lakukan loncatan mengikuti perkembangan kebutuhan para siswa itu. Jadi tidak cukup lagi bagi kita untuk melakukan pembelajaran hanya dengan moda yang masih konvensional, yang masih mengandalkan tatap muka. Untuk kebutuhan para siswa di masa yang akan datang, seperti yang kita sudah lihat pada paparan-paparan sebelumnya, setidaknya pertama pada kemampuan literasi, kemudian pada HOTS maupun kepada karakter. Ini adalah kompetensi yang dibutuhkan di abad 21 ini. Dan anak-anak kita, para siswa kita, harus dipersiapkan menuju ke sana. Sehingga itu proses pembelajarannya pun harus didesain, meskipun berada di rumah, tetapi guru yang membuat desain pembelajarannya itu bisa mencapai atau bisa melatih kompetensi-kompetensi ini.
Terkait dengan proses pembelajaran, bagaimana supaya pembelajaran itu menarik? Saya mengutip sebuah paparan yang menjelaskan, membandingkan bagaimana desain pembelajaran guru itu sama kuatnya seperti resep yang ditulis oleh dokter. Jadi resep yang ditulis oleh dokter itu memberi kontribusi yang cukup besar bagi kesembuhan pasien. Nah, kita juga seorang guru, desain pembelajaran yang dibuat itu termasuk bahan ajar yang dipersiapkan itu memiliki kekuatan yang harus kita perhatikan betul dalam melaksanakan pembelajaran, terlebih pada masa belajar dari rumah ini. Sebab dengan desain bahan dan aktivitas belajar itulah yang akan memandu siswa untuk melaksanakan pembelajaran di rumah masing-masing. Selanjutnya, pertanyaannya, bagaimana pembelajaran di era pandemi COVID-19 ini? Dari paparan yang saya kutip dari webinar, tugas guru itu dalam mendesain pembelajaran di masa pandemi COVID ini, ada 3 hal yang penting diperhatikan. Adalah apa yang mau dibelajarkan. Yang kedua, siapa yang mengikuti pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana proses pembelajarannya. Setidaknya 3 hal ini yang betul-betul diperhatikan oleh setiap guru dalam melaksanakan, dalam mendesain pembelajaran. Terkait terhadap apa yang dipelajari. Di praktek yang sudah berlangsung, paling tidak pada sebagian yang kita lihat dari data-data yang ditayangkan tadi, terlihat bahwa proses pembelajaran yang menuntut pada capaian kurikulum itu memang secara ukuran itu tidak dituntut penuntasan. Tetapi dari sisi substansi, dari sisi muatan, menurut saya ini tidak bisa dihilangkan, tidak bisa diabaikan. Apa itu? Bahwa di dalam setiap tuntutan kompetensi dasar itu ada 2 isinya. Yang pertama, aktivitas. Dan yang kedua, materinya. Nah, kedua hal ini tidak bisa dipisah. Sebab itulah kekuatan atau itulah rumusan sebuah kompetensi. Misalkan, pada mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga kesehatan. Redaksinya, KD-nya berbunyi, menganalisis peraturan perundang-undangan. Nah, terkadang dalam pelaksanaan pembelajaran pada sebagian teman guru fokus hanya kepada materi. Lupa bahwa ada aktivitas yang menyertai atau menjadi bagian yang sangat penting dari proses pembelajaran. Ini harus diingatkan kembali, harus diperhatikan betul. Supaya tidak hanya mengejar pada penguasaan materi, tapi aktivitasnya juga. Baik itu pada KD pengetahuan, pada KD sikap, KD pengetahuan maupun pada KD keterampilan. Harus memperhatikan, harus memenuhi ini. Ada aktivitas dan ada materinya. Dalam mendesain pembelajaran, untuk kurikulumnya tentu ada relaksasi seperti yang sudah ditunjukkan pada surat edaran nomor 4 tahun 2020, bahwa kita fokuskan, terlebih sudah keluarnya KI, KD yang penyesuaian ini, kita sudah, teman-teman guru tentu sudah lebih mudah lagi, tidak perlu lagi secara mandiri melakukan analisis dan bahkan memetakan, tapi sudah tersedia. Sehingga itu kita terfokus untuk mencakup KD-KD yang pengetahuan. Berikutnya, kompetensi yang diperhatikan pula adalah selain pada materi yang diterangkan tadi, materi yang dicakup juga harus memperhatikan aktivitas atau kondisi lingkungan dari para siswa itu berada. Terkait dengan siapa yang mengikuti pembelajaran, ini tentu adalah para siswa. Ada beberapa, setidaknya ada 3 hal yang penting diperhatikan dalam melaksanakan pembelajaran
para siswa ini, yang pertama, kenali karakteristik siswa, minimal pada gaya belajar mereka. Ada siswa yang punya gaya belajar auditory lebih dominan pada atau kuat pada pendengaran, tapi ada juga yang visual, ada yang kinestetik. Masing-masing siswa minimal kita lihat pada pada gaya belajar yang 3 ini, auditory, visual maupun kinestetik. Tentu kalau kita mau lihat yang lebih komprehensif lagi, kita bisa lihat pada multiple intelligence yang dikemukakan oleh Gardner itu. Tapi minimal pada 3 ini, mengetahui benar gaya belajar masing-masing siswa. Sehingga itu desain pembelajaran yang diberikan atau yang dibuat memenuhi kebutuhan para siswa itu. Selanjutnya, setiap daerah tentu berbeda-beda karakter sosial ekonomi masyarakat. Para guru juga perlu mempersiapkan atau perlu memperhatikan rancangan pembelajarannya itu sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi siswa pada saat itu. Yang ketiga, tentu harus memperhatikan dukungan keluarga, ketersediaan media pembelajaran. Dalam hal implementasi tentu ini sangat tergantung dari desain yang sudah dilakukan dalam desain pembelajaran. Tapi dalam pelaksanaan pembelajaran itu harus diperhatikan betul karakteristik para siswa. Kemudian yang kedua, yang utama adalah karakteristik dari materi pembelajaran atau dari KD-nya. Untuk melaksanakan pembelajaran sebenarnya sudah dipersiapkan atau sudah disiapkan ruang bagi kita untuk membuat desain-desain pembelajaran yang kita pilih. Setidaknya ada 3 rancangan pembelajaran yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah sesuai dengan kurikulum. Nah, tentu ini pada masa pandemi ini tentu ini tidak bisa. Yang bisa itu adalah pada skenario B, fokus pada pengetahuan dan keterampilan inti atau yang esensial saja. Atau pada model yang C, berfokus pada percakapan hidup. Sedangkan untuk A, ini tentu sangat tidak sesuai dengan kondisi kita sekarang. Terkait dengan pilihan desain yang kedua pada KD esensial, saya berpendapat bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran supaya siswa bisa mengikuti dengan baik dan tidak pasif, tidak hanya sebagai pendengar saja, maka dalam mendesain pembelajaran itu, guru menyiapkan desain pembelajaran atau desain aktivitas pembelajaran yang siswa melakukan sendiri, tidak hanya sebagai pendengar saja, tetapi mereka melakukan aktivitas seperti penemuan, penyelidikan, atau melakukan kolaborasi. Kolaborasi di sini bisa dalam bentuk kolaborasi melalui daring, tidak mesti kolaborasi dalam arti mesti bertatap muka. Bisa dia berdiskusi, bisa bekerja bersama. Kemudian yang ketiga adalah memperhatikan benar alokasi waktu yang tersedia. Waktu yang dirancang di dalam pelaksanaan pembelajaran ini, seperti yang sudah banyak dipraktikkan di sekolah-sekolah itu, ada yang kurang dari 10 menit dari ukuran standar, ada juga yang kurang dari sampai 15 menit. Nah, tentu banyaknya waktu ini tidak mungkin dilakukan jika hanya dalam bentuk komunikasi secara langsung seperti kita melakukan Vkom atau webinar ini. Jadi proses pembelajaran itu mestinya guru membagi tahapan-tahapan, misalkan 30 menit. Setiap tahapan itu harus sudah dibuatkan alokasi waktunya. Hingga para siswa ada waktunya mereka mendengarkan penjelasan dari guru, kemudian ada waktunya mereka untuk
mempelajari atau membaca sumber-sumber belajar, kemudian ada waktunya mereka untuk berinteraksi kembali dengan guru, waktunya mereka untuk mempresentasikan hasil dari proses belajarnya. Jadi tidak sepanjang waktu pembelajaran itu hanya menjadi pendengar saja. Harus ada pembagian waktu yang lebih baik lagi. Ini contoh bagaimana desain yang dipersiapkan oleh guru-guru. Tetapi yang penting di sini adalah di aktivitas pembelajaran, setiap guru memastikan instruksi yang diberikan itu harus runtut dan jelas apa yang harus dilakukan oleh siswa. Dan perhatikan betul bahwa jangan hanya sebagai pendengar, tapi libatkan mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas fisik yang lain. Terkait dengan sumber belajar, sebenarnya sudah banyak pilihan. Kami pernah melakukan di awal-awal pembelajaran secara jarak jauh atau belajar dari rumah, terkhusus pada pembelajaran secara daring, kami mencoba menelusuri sumber belajar yang digunakan oleh guru itu sebenarnya yang mana. Ternyata pada bulan April, Mei itu memang karena itu di awal-awal masih banyak guru justru lebih dominan menggunakan media pembelajaran berupa buku. Kemudian media komunikasinya menggunakan WA. Sedangkan penggunaan sumber-sumber belajar seperti rumah belajar, TV edukasi dan lainnya itu masih sangat kurang. Nah, sekarang dalam perkembangan setelah awal pandemi itu, kelihatannya sudah mulai banyak teman guru yang menggunakan berbagai macam akses pembelajaran daring. Tidak kalah pentingnya adalah bagaimana desain pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Di banyak kesempatan saya mengamati masih banyak guru yang pembelajarannya masih model yang sangat konvensional, yaitu mengajar secara langsung. Sebenarnya salah satu kesempatan untuk mengembangkan kompetensi siswa dan memberi ruang kepada siswa untuk berkolaborasi, termasuk dari guru, adalah menggunakan pendekatan sistem. Tentu karena kita tidak secara khusus membahas ini, saya hanya mau menunjukkan saja. Bapak Ibu sekalian, di era pandemi COVID sekarang ini menuntut kita untuk juga belajar. Seperti tema yang pernah disampaikan oleh Bapak Presiden, kita belajar dari COVID. Bapak Ibu sekalian, kita guru, ini adalah perkembangan bagaimana proses pendidikan itu berjalan. Kita sekarang ini berada di masa pandemi. Kita didorong untuk berkomunikasi dengan para siswa kita melalui berbagai macam media. Salah satu pembelajaran secara daring adalah menggunakan pendekatan atau disebut sebagai sebuah sistem pendidikan yang dikenal dengan pedagogi. Di sini peran guru bukan lagi sebagai satu-satunya sumber informasi atau sebagai satu-satunya sumber pengetahuan seperti kita melaksanakan pedagogi, andragogi maupun andragogi menggunakan media. Tapi kalau di pedagogi, peran guru berperan sebagai konektor atau sebagai kreator. Sehingga dengan perannya itu guru cukup, atau dengan perannya itu guru memberi petunjuk bagaimana atau dari mana siswa memperoleh sumber belajarnya. Dan di sanalah mereka belajar. Bukan lagi hanya dari guru, tapi bisa dari berbagai sumber. Nah, kalau ini kita kembangkan atau teman-teman guru laksanakan, maka saya melihat bahwa prinsip-prinsip pembelajaran yang sudah
tuangkan di dalam standar pendidikan, standar proses pendidikan itu bisa akan kita penuhi. Bahkan jika memungkinkan kepada teman-teman yang sudah lebih advance mungkin bisa sudah masuk ke sini cyberpedagogi. Jadi pendekatan penggunaan pembelajaran secara daring itu tidak lagi hanya mengandalkan satu moda belajar daring, tetapi sudah bisa mengkombinasikan, bisa blended learning, kemudian dilanjutkan dengan project based learning, lalu kemudian menggunakan flip classroom lagi, terus menerus demikian. Sehingga interaksi para siswa tidak hanya dengan gurunya, tapi juga dengan sumber belajar yang lain, kemudian melakukan aktivitas, lalu kemudian berinteraksi lagi melalui media secara online. Nah, ini apa yang disebut dengan hedagogik itu. Jadi di hedagogik, Bapak Ibu sekalian, kita guru adalah sebagai penghubung, sebagai kreator dari proses pembelajaran itu. Jadi yang terus mudah-mudahan pada kesempatan-kesempatan berikutnya kita akan mendapatkan penjelasan yang lebih banyak tentang ini, hedagogik ini. Para siswa kita mungkin dari sisi usia masih muda, tetapi dalam kemampuan penguasaan IT, mereka itu boleh dikatakan ada yang lebih maju dari kita. Maka pada saat itulah mereka kita tidak bisa lagi menganggap sebagai anak yang masih muda, tapi mereka sudah memiliki kemampuan untuk menentukan, untuk mencari sendiri. Namun demikian, dalam banyak penjelasan, dalam banyak video yang kita bisa lihat di YouTube, agar supaya proses pembelajaran itu mencapai tujuan sesuai dengan desain pembelajaran atau kurikulum yang diacu, maka tentunya tidak serta-merta atau tidak bebas para siswa diberikan mengakses atau tidak diberi ruang yang sangat terbuka atau bebas untuk mencari. Tapi sebaiknya di sini penggunaan hedagogik ini guru menunjukkan di mana alamat-alamat yang dimaksud, alamat-alamat sumber belajar yang dimaksud. Nah, dengan hedagogik ini di era sekarang ini contoh bagaimana dengan pembelajaran pada SMK pun sekarang sudah tersedia berbagai situs website, jadi tidak perlu lagi anak melihat secara langsung atau cukup dengan melihat video atau mengunjungi websitenya, anak bisa belajar bagaimana proses perbaikan pada mesin mobil misalkan, atau bisa mengunjungi situs-situs yang lain, misalkan pada situs PIKET ini pada pembelajaran di SMA, di SMP bisa mempelajari lebih lanjut topik-topik pada mata pelajaran biologi dan yang lainnya. Itu siswa ditunjukkan. Jadi yang penting yang harus diperhatikan guru tahu bahan apa yang akan dipelajari oleh siswa, bahan apa yang akan dicari oleh siswa. Itu yang penting ditunjukkan. Saya kira itu secara garis besar apa yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Dan saya ucapkan terima kasih dan selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Tri. Tapi dari paparan yang Bapak sampaikan, saya mengambil beberapa kunci. Kalau salah, mohon dimaafkan. Tapi yang saya dapat ambil adalah ketika di dalam PDR ini, kita bukan lagi mengejar-ngejar kurikulum ya Pak ya. Dan mengajar itu bukan hanya sekedar memberikan tugas, dan memberikan materi itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Begitu ya Pak ya? Iya. Baik, silakan Bapak Ibu jika ada yang ditanyakan boleh raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Nanti kita akan berikan pertanyaan ke Pak Tri, Mbak Tri akan menjawabnya. Silakan. Pak Tri, terkait dengan sambil menunggu Bapak Ibu nih, terkait dengan pelajaran di SMK, tadi
tadi kebetulan saya kan guru SMK Pak, guru akuntansi. Sebenarnya kesulitan di dalam ketika praktek. Praktek ya. Kebetulan saya kan mengajar akuntansi komputer ya Pak ya. Ketika Bapak bilang sekarang nggak usah praktek, tinggal buka situs-situsnya, apa tadi Bapak bilang misalnya membetulkan mobil, tinggal lihat, diperhatikan videonya begitu ya. Tapi apa ya Pak, ketika tidak praktek memang nggak bisa, anaknya bagaimana Pak? Baik, terima kasih Bu. Praktek dalam artian seperti mengerjakan pembukuan di akuntansi itu tentu bisa digantikan atau bisa menggunakan laptop. Jadi tidak seperti kalau di reparasi mobil ini kan harus fisiknya yang harus kita, tetapi ada simulasi yang bisa digunakan. Nah, atau misalkan pada pelajaran IPA bisa berkunjung ke rumah belajar. Di rumah belajar ada laboratorium maya. Bagaimana dengan di akuntansi? Saya memberi contoh untuk mata pelajaran yang lain pada teman-teman guru biologi di Kota Kendari. Misalkan siswa ditugasi untuk mengamati keanekaragaman tumbuhan yang ada di halaman rumahnya. Maka saya sampaikan, rumuskan di dalam langkah-langkah pembelajaran itu, siswa merekam aktivitas. Dia melakukan pengamatan itu, lalu kemudian hasil pengamatannya itu dia tuliskan di dalam lembar LK yang sudah disiapkan oleh guru. Setelah itu kemudian hasilnya, jadi ada dua dalam video itu yang menunjukkan dua hal. Pertama adalah aktivitas yang sedang dia lakukan. Yang kedua, catatan yang dia peroleh dari proses belajarnya itu. Itulah yang kemudian dikirim dalam bentuk foto yang dikirim ke guru ataukah dalam bentuk video yang mungkin bisa diasosiasi seperti begitu juga kalau pada akuntansi. Jadi ada kasus yang diberikan kepada siswa, lalu siswa mengerjakan dalam buku kasnya itu atau alur kasnya itu boleh dalam bentuk video atau mungkin dalam bentuk yang lain yang disampaikan kemudian kepada guru. Nah, dari sana guru bisa melihat, lalu berinteraksi dengan siswa untuk memberi penguatan. Seperti begitu, Bu. Baik, Pak. Kebetulan sekolah saya itu kan menengah ke bawah ya, Pak. Jadi untuk laptop, untuk komputer pun itu masih kendala banget. Ya. Dari segi HP aja, Pak, kita dikasih tugas, kenapa nggak ngumpulin gitu ya? Nggak ada kuota Bu, terus HP-nya dibawa kakak kerja Bu gitu. Jadi iya Pak, jadi seperti itu kondisinya. Nah, kalau seperti begitu, ini pengalaman di sekolah lain. Di salah satu sekolah yang pernah menunjukkan ke saya desain BDR mereka luring sepenuhnya menggunakan lembar kerja siswa. Jadi sekolah cetak atau menyiapkan lembar kerjanya, kemudian jadi interaksi guru dengan para siswa itu melalui lembar kerja itu. Jadi setiap minggu para siswa diberi kesempatan untuk datang ke sekolah mengambil lembar kerjanya, kemudian hasil lembar kerjanya yang sudah dikerjakan itu dikembalikan pada minggu berikutnya di sekolah. Jadi itu untuk yang dilakukan secara luring. Baik Bapak, mungkin nanti saya bisa konsultasikan dengan kepala sekolah untuk mungkin ada alternatif lain begitu ya Bapak ya. Oke, terima kasih Bapak. Sekarang kita ke yang lain, ke Pak Yusmin. Silakan Pak Yusmin. Terima kasih. Halo. Ya, selamat malam Bapak. Silakan pertanyaannya Pak Pri. Langsung saja Bu ya. Ada dua ini. Yang pertama, tadi kan Pak pemateri mengatakan bahwa guru itu seyogyanya memahami gaya belajar siswa. Sementara ini pengalaman di daerah kami, mayoritas sekolah itu pembelajarannya adalah luring. Jadi setiap
setiap siswa itu dikelompokkan Ya. untuk diadakan pendampingan. Kalau misalnya kita mau tekankan bahwa harus memahami gaya belajar siswa, nah sementara dalam setiap kelompok itu pengaturannya adalah bahwa siswa dalam satu kelompok misalnya itu ternyata siswa itu heterogen gaya belajarnya, ada yang visual, ada yang apa tadi itu yang membutuhkan gaya-gaya yang lain. Jadi ini menjadi masalah sebenarnya karena guru ketika mendesain pembelajaran justru kesulitan dalam menghadapi tuntutan bahwa guru harus memahami gaya belajar siswa untuk menyesuaikan desain pembelajarannya. Ini justru bisa beresiko bagi saya untuk memperhatikan hal yang mesti diperhatikan juga, bahwa dalam kegiatan pembelajaran di masa pandemi ini yang perlu diperhatikan adalah kesehatan dan keselamatan, bukan hanya siswa tapi guru sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi hasil penelitian Kemendikbud bahwa pembelajaran guru itu kebanyakan didominasi oleh banyaknya penugasan. Itu yang mendominasi persentasenya tadi itu. Dan ini menjadi fakta juga bahwa ternyata dalam memberikan tugas itu ternyata guru memberikan penekanan kepada siswa untuk menyelesaikan tugas dengan limit waktu yang sangat singkat terhadap siswa. Jadi sampai-sampai yang terjadi adalah siswa stres, bahkan orang tua pun juga ikut stres dengan keadaan seperti itu, di mana mereka ditekan oleh guru yang memberikan tugas dengan kesempatan yang sangat singkat untuk menyelesaikan penugasan itu. Jadi mungkin itu yang menjadi kendala. Mungkin ada solusi yang bisa disampaikan untuk menjadi solusi bagi kami. Terima kasih. Silakan Ari, langsung menanggapinya. Baik. Nah, inilah fakta yang sudah terjadi, bahwa pelaksanaan pembelajaran secara daring pada periode awal, jadi kita mengalami pandemi, mungkin juga sampai sekarang masih terjadi, bahwa guru masih dominan pada memberikan tugas. Nah, ini yang harus kita dorong untuk berubah. Sebenarnya kurikulum sudah diberi kelonggaran, bahwa tidak menuntut pada ketuntasan. Sehingga itu perlu mengkreasi kembali kegiatan pembelajarannya atau kegiatan rancangan pembelajarannya yang ada di RPP menjadi kegiatan-kegiatan yang menuntut pada aktivitas, selain tentu pada menguasai kompetensinya. Kedua, saya beberapa kali diminta teman untuk melihatkan RPP-nya. Pak, minta masukan bagaimana RPP saya. Saya setelah melihat RPP itu, saya beri masukan bahwa di kegiatan pendahuluan tidak perlu terlalu detail, tapi cukup dalam hal memberi motivasi atau mengingatkan materi pembelajaran yang lalu. Kemudian yang kedua, di kegiatan inti, buat kegiatan atau rancang aktivitas pembelajarannya itu tidak hanya menulis, tidak hanya mendengar, tidak hanya menulis, tetapi dalam bentuk aktivitas yang lain. Misalnya mengamati tayangan, atau kalau itu dalam bentuk secara daring, mungkin dirujuk atau disampaikan situs misalkan YouTube untuk diamati, untuk dibuka, lalu diamati apa yang ada di situ. Setelah itu siswa diminta menuliskan atau memberi pendapatnya terhadap apa yang ditonton itu. Nah, dalam tataran yang lain atau dalam tingkatan yang lebih tinggi lagi, siswa diminta untuk mengamati sebuah tayangan atau sebuah video, lalu bisa memperagakan kembali apa yang dia amati itu. Dalam tahapan berikutnya, di terakhir, siswa boleh mengirimkan dalam bentuk video atau dalam guru memberi kesempatan untuk siswa memberi penjelasan dari
hasil apa yang dia sudah pelajari. Nah, inilah sebenarnya yang memenuhi gaya belajar yang dimaksud. Jadi mungkin bagi anak yang visual, cukup dengan melihat tayangan itu dia terpenuhi, dia mudah paham. Tetapi bagi anak yang auditori, tidak cukup dengan tayangan, dia harus mendengarkan suara. Atau bagi anak yang kinestetik, dia butuh melakukan aktivitas yang lebih daripada sekedar hanya menulis atau mengamati. Jadi dari sisi guru bukan interaksi secara langsung, tetapi tugas-tugas yang kita berikan pada siswa untuk memenuhi kebutuhannya. Gaya belajar setiap orang memang tidak tunggal. Jadi tidak ada yang visual 100%. Pasti ada kombinasi dengan auditori ataupun kinestetik. Meskipun kadarnya berbeda-beda atau kadarnya tidak sama. Tetapi itu yang bisa dilakukan. Jadi intinya langkah-langkah kegiatan pembelajaran di kegiatan inti itu dibuat tidak hanya dalam bentuk satu kegiatan saja, atau misalkan hanya mengamati lalu menulis, apalagi hanya mengerjakan soal-soal. Itu sangat-sangat tidak memenuhi kebutuhan siswa dalam belajar. Nah, kalau itu kita lakukan, maka akan bergeser dari sekedar mengerjakan soal, tapi sudah dalam bentuk aktivitas-aktivitas yang lain. Ya, begitu saya kira, Pak. Baik, begitu Pak Yusmin. Ada tanggapan? Oh baik, terima kasih Pak. Ya. Baik, kita ke penanya berikutnya, Bunda Dewi. Silakan Bunda. Halo Bu Dewi. Halo. Halo. Mungkin belum siap, sekarang ke Bunda Nur. Silakan Bunda Nur. Halo Bu Nur. Halo. Kalau tidak berarti saya ke ruang chat dulu ya. Bapak ini di ruang chat sudah banyak pertanyaan, saya mancing dulu ke atas ya Pak sebentar. Bentar Pak. Oke. Baik Bapak Ibu, kalau sambil saya mencari pertanyaan, Bapak Ibu boleh menuliskan pertanyaan atau mengklik simbol raise hand ya. Bentar. Oke, ya ini pertanyaan. Bentar ya Pak ya. Oh ini Pak, selamat malam Pak dari Tagogucipin. Selamat malam Bapak. Bagaimana supervisi kegiatan belajar mengajar dalam PJJ? Format supervisi. Oh, format supervisi. Ya. Iya. Baik. Secara kalau menggunakan Zoom atau menggunakan Google Classroom atau menggunakan Office 365 itu sebenarnya sudah tersedia. Jadi kita bisa memantau aktivitas. Nah, tapi kalau dilakukan menggunakan yang lain, nah, mungkin Pak Bahar bisa membantu saya untuk memberi penjelasan bagaimana pengalamannya Pak Bahar menggunakan platform yang lain dalam supervisi. Jadi intinya begini, dari aktivitas pembelajaran, jadi supervisinya ya, itu yang kita bisa amati adalah aktivitas siswa dalam melaksanakan, mengikuti mulai dari awal, kemudian melaksanakan tugasnya. Nah, untuk kalau kita tidak menggunakan Google Classroom atau menggunakan Office, aktivitas yang kita bisa lihat adalah pertama tentu pada saat mereka menyetor tugasnya atau menyetor apa aktivitas yang mereka lakukan. Nah, itu terbatas di situ. Tapi kalau kita menggunakan platform seperti Google Classroom atau menggunakan Office 365, di kedua platform ini yang saya pahami, yang saya ketahui, itu bisa kita mengikuti, bahkan kalau di Office 365 itu sangat detail rinciannya aktivitas apa yang bisa dilakukan oleh para siswa. Itu yang bisa kita lakukan dari sisi bagaimana. Nah, kalau kita sudah tahu apa yang akan dilakukan
dalam aktivitas ini tentu secara daring tentu kita lebih mudah mendata. Pertanyaannya bagaimana kalau dia secara luring? Tentu perlu disiapkan atau perlu didata aktivitas apa yang ingin Bapak ketahui. Pertama misalkan, kalau itu harus mengerjakan dalam bentuk lembar kerja atau dalam bentuk buku. Tentu ada semacam jurnal yang bisa dibuat untuk memantau kapan anak itu memulai mengerjakan, kemudian kapan dia melakukan pengerjaan tugas-tugasnya, dan kapan dia menyetor tugasnya atau hasil belajarnya. Kalau dia mengikuti asesmen, kapan dia mengikuti asesmennya. Ya, itu poin-poin yang bisa dibuat. Menyangkut format, tidak ada format baku. Yang penting kita pahami dulu, yang kita tahu dulu, apa yang kita butuhkan, data apa yang akan kita peroleh. Lalu setelah itu baru kita membuat format. Mungkin Pak Bahar bisa menambahkan terkait dengan penggunaan Office 365 terkait dengan supervisinya itu. Baik, silakan Pak Bahar mungkin mau menambahkan tentang supervisinya. Terima kasih Bu. Ya, ini membantu secara teknis mungkin menjelaskan ya materi supervisi ini pada saat video conference sebelumnya ya saya tampil membawakan supervisi di era BDR ini menggunakan Office 365. Itu ada fitur namanya Insights. Ya, fitur Insights ini mau coba share screen sebentar mungkin. Saya kasih akses bentar. Mana namanya? Oke. Baik, silakan Pak. Oke, saya buka aplikasinya dulu ya. Ya, baik. Jadi di Office 365 ini sambil menunggu Pak Bahar membuka aplikasi ini terkait dengan pertanyaan berikutnya, apakah supervisi Office 365 bisa dilakukan? Ya, supervisi BDR bisa dilakukan. Ya. Dari Office 365. Dengan menggunakan aplikasi Microsoft Teams pada Office 365 ini, ya Bapak Ibu guru bisa melakukan supervisi. Jika itu Bapak Ibu guru sebagai kepala sekolah, misalkan mau melakukan supervisi PBM daring untuk kepada guru-guru, atau mungkin ada pengawas, nah, itu mau melakukan supervisi kepada guru yang melakukan PBM daring, itu bisa kelihatan, bisa lebih detail, malah bisa tampak PBM itu seperti apa dilakukan oleh seorang guru. Baik, silakan Pak, mau share screen? Boleh, sebentar saya sedang buka aplikasinya. Sambil menunggu Pak Bahar, Pak Tri mungkin saya sambil bertanya, apakah Bapak pernah juga melakukan supervisi sebagai pengawas melalui Office 365 ini Pak Tri? Iya. Jadi kita minta di-input oleh teman guru yang mengajar untuk masuk ke co-teacher. Ke teacher? Kayak teacher. Okay. Jadi di sana kita bisa mengikuti semua aktivitas guru maupun para siswa yang ada di ruang itu. Ya itu yang kita gunakan. Baik. Tapi tidak sulit ya Pak melakukan supervisi melalui Office 365 ini? Pada prinsipnya ini kita masuk ke teacher itu, ini sebagai jendela saja, tetapi tentu kita harus menyiapkan seperti saya katakan tadi, yang penting harus kita gunakan data apa yang ingin kita peroleh. Nah, berdasarkan hasil pengamatan kita melalui di ruang teacher tadi, kita bisa mencatat aktivitas apa yang sudah berlangsung baik oleh guru maupun oleh siswa. Baik. Sambil menunggu Pak Bahar ini Pak, barangkali ada teman-teman masih mau bertanya, boleh scan
atau oh ini Pak Bahar sudah menampilkan ya, saya lanjutkan ya. Ya baik. Jadi begini, mohon izin nih saya share screen mungkin atas permintaan Bapak Trianto, presenter hebat kita malam hari ini Bapak Ibu. Jadi, bukan berarti bahwa double presenter ya, saya coba membantu saja terkait dengan pertanyaan Bapak Ibu yang tadi. Sebetulnya jika kita menggunakan Office 365, Bapak Ibu itu akan sangat terbantu sebenarnya ketika mau melakukan supervisi. Saya ambil contoh ini kasus di SMA Negeri 4 Kendari. Jadi saya buat struktur directory foldernya di OneDrive seperti ini. Jadi saya bikin folder ini supervisi belajar daring. Kemudian di dalamnya ada sub-sub folder, ini kelas 12, kelas 11, dan kelas 10. Dan di dalamnya lagi ada folder-folder seperti ini. Nah, ini untuk memfasilitasi apa? Untuk memfasilitasi kepala sekolah atau pihak yang mau melakukan supervisi di PBM daring. Nah, seperti ini. Ini folder-folder ini dibuat sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan data apa yang akan kita laporkan melalui Microsoft Teams di salah satu aplikasi yang powerful di Office 365 itu. Coba akses dulu, ini lagi ada kendala sepertinya ya di Microsoft Teams saat ini. Memang beberapa saat kemarin, 2 hari yang lalu saya mendapati bahwa Microsoft Teams itu akan melakukan update lebih spesifik pada insights ini. Dan saat ini memang lagi sedang ada error, belum bisa saya tampilkan. Tapi mudah-mudahan masih ada ya. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini hasil yang saya ekspor dari insights itu. Nah, ini ada summary yang paling menarik di sini Bapak Ibu ya. Bukan dibuat manual Bapak Ibu, tampil di sini ada Ade Yuda Prasetya. Ini ada karena belum semuanya menyelesaikan tugas-tugasnya, maka di sini tampak ada beberapa siswa yang belum ada skor. Di sini ada rata-rata nilai, kemudian jumlah tugas yang dikirim secara on time. Ini Bapak Ibu begitu hebatnya aplikasi Office 365 ini yang tadi disebutkan oleh Bapak presenter kita, dan file ini bisa di-download secara periodik pada durasi waktu batas waktu tertentu gitu. Misalkan kita bisa mendownload mingguan, bisa mendownload bulanan, dan ini tidak dikerjakan secara manual, tapi kita download melalui sistem menggunakan tab Insights ini. Sayangnya tab Insights ini pada kesempatan ini lagi sedang mengalami error ya. Ini memang lagi sedang update dari sisi Microsoft Teams-nya. Tapi yang beberapa saat yang kemarin ini saya sempat mendownload yang ini. Ya. Lebih kontennya ini ada digital activity, ada summary untuk secara keseluruhan, kemudian ada assignment, ada communication juga. Di sini tampak berapa kali siswa itu membalas percakapan temannya di dalam diskusi PBM daring menggunakan Microsoft Teams. Ya, barangkali itu yang bisa saya jelaskan. File Excel ini kemudian apabila menggunakan totalitas menggunakan Microsoft Office 365, maka dibawa pada folder-folder yang ini. Nah, folder-folder ini secara keseluruhan ini bisa diakses langsung oleh kepala sekolah, dan melalui OneDrive ini sebenarnya ya kita bisa memberi izin dengan cara seperti ini ya Pak. Kita bisa share. Ya, ini saya bahas sedikit teknis. Kita bisa share ini kepada kepala sekolah saja misalkan. Nama kepala sekolah saya itu Pak Ruslan, ini saya bisa langsung arahkan folder ini kepada beliau gitu.
Nah, ketika ini saya sudah share ya, dan ketika ini saya sudah share ke beliau, maka beliau secara langsung kemudian dia bisa masuk ke sub folder berikutnya, ya di pembelajarannya Pak Perwalian kelas 12 Pak Olin dan seterusnya. Kemudian begitu juga kelas 11. Ada Pak Muhammad Syahrani, kemudian ada kelas 10-nya juga seperti itu. Jadi ini folder-folder Perwalian. Nah, ini memberdayakan Perwalian untuk bisa melakukan rekap proses PBM melalui Office 365 menggunakan fitur Insights di Microsoft Teams ini. Kemudian disimpan dalam folder-folder ini tentu berdasarkan urutan tanggal yang di mana PBM daring ini mau disupervisi. Seperti itu, terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Umi, saya stop sharing ya. Berarti dengan kata lain Pak, semua jejak kegiatan BDR melalui Teams ini terekam di Teams ini ya? Iya, secara menyeluruh jejak digital, komunikasi maupun penilaiannya itu tersimpan di Insights di Microsoft Teams. Demikian. Baik, terima kasih Pak Bahar atas tambahan penjelasannya. Baik, saya cari lagi pertanyaannya. Ini ada dari Bu Sri. Panjang banget tulisannya. Saya baca dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan Bapak bahwa esensi BDR adalah bukan pembahasan kurikulum, gitu ya Pak Tri ya, tapi harus ada kegiatan interaktif, paling tidak ada video materi, ada kegiatan dalam proses pembelajaran daring, ada tetap muka dua arah, misalnya dengan kolaborasi tugas dalam proses pembelajaran daring, sehingga tugas bisa diberikan berupa proyek pembelajaran daring ini, sehingga tugas bisa berupa proyek tidak hanya kertas dan pensil. Tapi pada siswa kami di MTS khususnya kelas 7, kondisinya banyak siswa yang tidak bisa IT dan tidak aktif, sehingga kami lebih cenderung ke luring. Kira-kira penugasan apa yang cocok ya Pak? Silakan Pak Tri. Ya, baik, makasih. Kalau secara daring memang ada keterbatasan yang harus dipertimbangkan oleh guru. Mungkin sarananya ada, tetapi kuotanya yang terbatas. Sehingga itu bentuk penugasan atau target kurikulum tentu tidak boleh sama. Kalau di pembelajaran secara luring ini bisa lebih leluasa sedikit dalam hal menuntut pada penguasaan substansi. Tetapi ada relaksasi yang diberikan, kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kita, Kemdikbud, bahwa tuntutan kurikulum normal. Jadi ada kelonggaran. Bahkan dengan keluarnya keputusan yang terbaru itu sudah disiapkan KD-KD yang esensial saja. Jadi itu pilihan yang ada. Nah, tentu ini bukan berarti tidak mengejar dalam arti yang normal, tetapi yang dikejar itu cukup yang pada yang esensialnya saja. Kita sebelum keluar keputusan Kepala Balitbang tentang KI dan KD esensial itu, memang guru-guru diminta untuk menyiapkan sendiri secara mandiri. Nah, sekarang sudah tersedia, tidak perlu lagi melakukan analisis. Nah, itu yang dimaksud tidak mengejar tuntutan kurikulum yang standar, tetapi menyesuaikan dengan kondisi. Kemudian yang kedua, kalau pada seperti yang saya jelaskan tadi, di setiap KD itu ada isinya berisi tentang aktivitas dan materi. Nah, karena waktu yang terbatas tidak maksimal, karena ada pengurangan waktu, maka tentu materinya kita pilih juga, atau indikator-indikator yang kita belajarkan juga yang melalui pembelajaran tatap muka atau pembelajaran secara terstruktur ini hanya kepada indikator esensial. Itu dulu yang dikejar. Kalau masih memungkinkan, masih ada waktu dan kemampuan siswa untuk mengerjakannya itu masih bisa. Indikator-indikator
yang tidak esensial tadi atau indikator penunjang tadi, kita jadikan dia sebagai bahan bacaan saja, sebagai penugasan tidak terstruktur. Jadi yang dikejar pertama adalah yang esensial dulu, baik itu pada KD maupun pada yang indikator yang esensial. Sedangkan yang penunjang itu tidak menjadi target yang harus dikejar. Itu esensinya di situ. Jadi bukan kita pilih-pilih saja, tidak. Tapi tetap ada batasan-batasan yang ditoleransi. Tetapi tidak berarti juga bebas sebebas-bebas. Begitu, Bu. Baik, tetap ada rambu-rambu yang harus kita ikuti walaupun tidak aku begitu ya Pak ya? Iya, benar. Ya, baik. Bapak, sekarang kita ke pertanyaan langsung ke Bu Lisma. Silakan Bunda. Halo, Bunda Lisma. Ya, silakan Bu pertanyaannya. Halo Ibu. Masih ganggu ya Bu ya, kayaknya ya. Ke Pak Jumardin. Silakan Bapak. Halo, selamat malam. Bapak, silakan pertanyaannya, Pak. Halo. Kenapa malam ini ada hujan ya? Atau hujan di daerahnya? Bapak, sambil menunggu pertanyaan dari ini, bagaimana menghadapi kondisi begini nih? Anak-anak dalam BDR absen. Saya 28 murid absen semua. Tapi begitu mengumpulkan tugas nih Pak, hanya setengah. Bagaimana tuh Pak menghadapinya? Kalau dibilang nggak punya kuota tadi absen bisa. Begitu tugas, nggak nyampe Pak tugasnya Pak. Gimana tuh Pak? Nah, ini yang mungkin perlu kita siasati dengan mendesain lebih baik lagi aktivitas pembelajaran. Saya tidak tahu persis kondisi, tetapi pada sebuah kasus yang mirip-mirip dengan kami di sini, saya setelah diberitahu oleh teman guru, saya lalu beritahu, coba ubah desain kegiatan pembelajarannya dari dominan hanya sebagai pendengar, menjadi pasif saja, sekarang beri aktivitas mereka. Nah, ternyata keterlibatan siswa itu meningkat. Memang kalau hanya sekedar menjadi pendengar, apalagi kalau untuk membatasi penggunaan kuota, lalu videonya ditutup, itu para siswa melakukan aktivitas yang kita tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, itu juga keterbatasan yang harus dipahami oleh kita untuk kita carikan cara bagaimana mengatasinya. Nah, salah satunya itu mendesain kegiatan pembelajaran yang bisa betul-betul siswa lakukan dalam rentang waktu yang tersedia itu. Baik Bapak, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Bapak. Iya Pak. Iya Pak. Halo. Ya, lanjut. Baik, ini ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Nasir. Bagaimanakah standar penilaian pengetahuan dan keterampilannya, Pak? Ya. Terkait dengan pertanyaan apa penilaiannya, tentu ini harus kita kembalikan ke desain awal. Tadi kita berbicara kepada KD esensial atau pada indikator esensialnya saja. Kedua, yang harus diperhatikan pula, variasi penilaian itu tidak hanya dalam bentuk pengetahuan atau dalam bentuk tulisan saja. Bisa dalam bentuk aktivitas atau bisa dalam bentuk produk yang mungkin secara fisik tidak dikirimkan, tetapi paling tidak dibuktikan melalui video atau foto yang dikirimkan oleh anak. Atau kalau itu dalam bentuk luring, mungkin anak mengirimkan bendanya atau hasilnya ke sekolah. Seperti yang saya katakan tadi, misalkan dengan LKS itu di dalamnya sudah ada. Nah, dari proses-proses itu adalah evaluasi yang bisa dilakukan untuk melihat prosesnya.
Untuk penilaian hasil belajarnya, tentu dipersiapkan proses penilaian. Tetapi sangat tergantung kepada aktivitas dan materi pembelajaran. Tetap ada proses penilaian itu yang dilakukan. Itu esensinya. Baik, terima kasih Bapak. Sekarang kita ke pertanyaan, katanya Bunda Lis, Mas. Mana ya bundanya hilang? Oh, halo Bun, kalau mau bertanya silakan, tadi sudah saya nyalakan komiknya. Pak Junardi. Halo Bapak. Halo. Kalau enggak saya ke sesi tanya jawab saja lagi ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi Pak. Gini, hal yang paling urgent di lapangan yang dialami guru adalah partisipasi siswa dalam mengikuti pembelajaran baik secara daring atau luring. Adakah trik dan trik yang bisa diberikan untuk partisipasi siswa dalam BTR ini, Bapak? Ya. Baik, saya baru mendampingi teman untuk paling tidak di dua kegiatan yang terkait langsung bagaimana meningkatkan partisipasi siswa di dalam pembelajaran. Yang pertama adalah kita membuat trik bahwa untuk membatasi kuota penggunaan paket itu memang tidak boleh secara penuh dibuka videonya, cukup audionya saja yang terbuka. Tetapi dibuat kesepakatan dengan para siswa bahwa guru pertama akan meminta atau akan menugaskan siswa untuk membuka videonya secara acak. Jadi tidak dilakukan terus-menerus, tetapi dilakukan secara apa namanya? Jadi guru yang menentukan dia mana. Begitu ya Pak? Iya, dia lakukan secara acak. Itu satu. Yang kedua, memberi motivasi pada siswa untuk mengajukan pertanyaan secara aktif dan diberi bonus. Jadi bonus nilai plus misalkan, atau dengan nilai yang lain yang diberikan oleh guru dengan tanda bintang misalkan. Nah, itu untuk meningkatkan partisipasi siswa. Memang ada siswa yang sejak awal sampai akhir terus aktif, tapi banyak juga siswa yang tidak aktif. Kita mencoba menelusuri kenapa ini ada siswa yang tidak aktif. Nah, ternyata tadi jawabannya pada aktivitas pembelajarannya itu. Jadi kalau aktivitas pembelajarannya itu tidak menantang atau cenderung monoton itu, maka ada siswa yang memang tidak bisa aktif terus-menerus karena merasa dia sudah cukup kebutuhannya atau menurut dia tidak menarik perhatian. Itu cara yang kita sudah pernah trade lewat teman-teman di lapangan. Baik, terima kasih Bapak. Ini ada pertanyaan langsung dari Pak Adrianus. Silakan Pak Adrianus. Ya, silakan Pak Adrianus. Pak Adrianus ini dari kegiatan Kelor, Bapak. Ya. Silakan. Selamat malam Pak Tri. Selamat malam Pak Adrianus. Bisa mendengarkan suara kami dengan jelas Pak? Iya, sangat jelas suaranya. Oke, terima kasih. Sangat menarik apa yang Pak Tri sampaikan. Persis seperti yang kami lakukan. Mungkin sharing sedikit dan sebentar ada pertanyaan sedikit. Ya, begini yang kami lakukan Pak. Di sekolah kami, perkenalkan kami Adrianus Sutarego, guru bahasa Inggris dari SMA Negeri 5 Palu, Sulawesi Tengah. Oh ya, selamat Pak. Ya. Di kelas yang kami ajar, khususnya kelas 12 MIPA 1 sampai dengan MIPA 6 untuk bahasa Inggris, kami dalam pelajaran itu tetap mengikuti jadwal 1,5 jam sesuai dengan jadwal yang ada, dan saya setiap kali mengajar tidak selalu menggunakan video conference, tapi hanya sebulan 2 kali saja. Sedangkan pertemuan-pertemuan lainnya itu kami lakukan dengan cara non
atau asinkronus. Yang sinkronus dengan memakai platform daring langsung, live tatap muka, live meeting itu dua kali sebulan. Dan pelaksanaannya sebagai berikut. Jadi kalau 1,5 jam itu kami memintakan para siswa itu membuka videonya itu kurang lebih 10 menit. Semua harus membuka videonya 10 menit agar saya bisa melihat siswa. Ini benar siswa ini sesuai dengan nama yang ada di daftar partisipan, di daftar partisipan. Karena ada siswa yang kadang-kadang cukup nakal, tidak memakai nama asli sehingga saya tidak bisa mengenal siapa, dan itu pentingnya kita membuka video agar diketahui siswa itu siapa sebenarnya. Jadi kadang jangan sampai kita dikibulin oleh siswa. Yang kedua, jadi hanya 10 menit saja, dan pada saat itu selama 10 menit itu saya sambil melihat video siswa, dan video saya juga dilihat siswa. Memang ini live memang meeting lewat Webex atau lewat Zoom, Pak. Kami menjelaskan materi yang pokok dari KD. Hanya dalam 10 menit menjelaskan materi yang pokok dari KD. Kemudian sesudah itu langsung kegiatan siswa. Persis seperti yang Bapak katakan tadi. Kegiatan siswa kurang lebih sekitar 30 menit. 30 menit, tutup video, tapi audio ditutup. Hanya yang perlu bicara yang menghidupkan audio. Begitu. Dan kami memakai Webex Event, jadi kami mengendalikan audio mereka, sehingga mereka kalau tidak bisa diatur ya saya matikan semua. Karena memakai Webex Event. Sesudah 30 menit memberikan tugas, misalnya mereka mengerjakan ini atau mereka mengerjakan apa yang telah saya jelaskan dalam 10 menit pertama. Sesudah itu waktu sisa adalah saya mengevaluasi pekerjaan mereka. Jadi tahap A 10 menit buka video, saya menjelaskan. Tahap B setengah jam mereka mengerjakan tugas. Tahap C 1 jam pelajaran selesai adalah saya mengevaluasi apa yang telah mereka lakukan, kemudian tanya jawab dengan mereka. Demikian Pak, apakah ini sudah kira-kira cocok seperti yang Bapak maksudkan tadi atau bagaimana Pak? Terima kasih. Terima kasih Pak Adrianus, silakan Pak Tri untuk menanggapinya. Ya, baik Pak Adrianus, luar biasa ini. Yang pertama, Pak Adrianus, saya pernah ke sekolah Bapak itu, saya lupa tahun berapa, di SMA 5 Palu. Kegiatan Direktorat. Oh, barangkali waktu Pak Kos masih kepala sekolah ya? Adalah kreasi kita semua, kreasi masing-masing guru. Siswa melakukan aktivitas pembelajaran. Dari gambaran yang Pak Adrianus sampaikan, saya bisa membayangkan aktivitas itu, ya, aktivitas Halo Pak Tri, suaranya putus. Halo Pak Tri. Tentang beliau sama saya, Teteh. Kenapa? Hilang suaranya dan videonya hilang dari saya. Iya, mungkin ada kendala. Iya, ini ada tulisan. Mungkin ada kendala. Halo Pak Tri. Bapak. Halo Pak Tri. Iya. Tadi terputus Pak. Iya, masih dengar ini? Masih. Tadi terputus, silakan diulang Pak. Oh ya. Saya ulang lagi ya. Jadi Pak Adrianus, apa yang Bapak jelaskan, saya bisa menangkap, dan saya sangat support bahwa itulah kreasi kita. Kreasi kita bagaimana menyiasati, bagaimana kita memfasilitasi para siswa belajar. Itu yang pertama. Ya, bahwa diyakinkan pada saat pandemi seperti sekarang pun, dengan secara daring pun tetap layanan pembelajaran itu kita berikan kepada siswa. Ya. Halo. Halo.
Oh ya. Bapak, ini satu contoh lah. Izin untuk saya share mengontrol aktivitas siswa di dalam pembelajaran. Yang putus-putus di saya aja atau di semua ya? Halo? Halo? Suara itu jelas sama saya. Oh baik, berarti suara Pak Tri yang putus-putus ya? Bahkan hilang teh sekarang. Baik. Pak Sarani, banyak yang minta materi hari ini, mohon di-share di ruang chat. Ibu, pemateri kita masih ada kendala audio. Halo Pak Tri, suaranya putus lagi. Halo? Putus-putus ya. Ya, putus-putus Pak. Halo? Tri. Kedengaran suaranya Ibu? Ya, tadi terputus Pak. Oh iya ya. Ya, Jadi Pak Adrianus apa yang disampaikan Pak Adrianus tadi sudah sangat bagus. Saya sangat support seperti begitu karena sekaligus saya izin untuk men-share pengalaman Pak Adrianus itu bagaimana kiatnya atau caranya untuk mengaktifkan para siswa. Jadi memang setiap kita itu memiliki trik yang sesuai dengan kondisi bagaimana yang kita bisa lakukan. Selamat Pak Adrianus, makasih. Sama-sama Pak, terima kasih. baik, terima kasih Pak Adrianus atas masukannya. Jadi bisa menambah pengalaman buat kita semua. Baik, ini ada Pak Rahman, Pak. Silakan Pak Rahman. Halo Pak Rahman. Mungkin ada Bu Nur Laila. Halo. Halo. Kalau tidak, saya ke ruang chat dulu. Atau masih ada Bapak Ibu panelis yang mau bertanya selain Pak Adrianus tadi? Bapak, ini banyak peserta yang membuka poin-poinnya. Bapak nanti mohon diingatkan ya. Ya, nanti saya share. Sudah ada pada Pak Bahar itu. Iya, baik. Nanti Bapak Ibu boleh minta ke Pak Bahar ya. Iya. Baik. Bapak, bagaimana kalau ada sekolah yang melarang untuk Pikon dan pembelajaran itu hanya boleh melalui Google Classroom dan fasilitas WA saja, Pak? Kalau tadi kan Pak Adrianus melalui Pikon, jadi ini ya Pak ya, maksudnya bisa mengontrol murid-muridnya. Nah, ini lalu bagaimana sekolah yang melarang gurunya untuk melakukan Pikon? Alasannya adalah menghemat kuota murid. Ya, sebenarnya di pembelajaran secara daring ini salah satu hal yang harus terbangun adalah ada komunikasi dengan orang tua siswa. Jadi itu salah satu komponen. Di paparan saya tadi, aspek terhadap mengenal siapa yang belajar itu adalah ada komunikasi, ada kesamaan persepsi dengan orang tua siswa. Atau tidak bisa mengikuti pembelajaran. Tetapi ini pembelajaran bisa dihindari karena disitulah terjadinya interaksi atau terjadinya pemberian penguatan oleh guru yang lebih efektif dibanding kalau hanya melalui chatting lewat WA dan sejenis. Ya, mungkin disampaikan lagi bahwa kebijakan di kementerian itu
bahkan menunjang, memberi ruang untuk pemanfaatan dana yang ada di sekolah itu untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran secara jarak jauh, termasuk dalam penyiapan kuota bagi para siswa. Normatifnya seperti begitu. Jadi sangat disayangkan kalau ada kepala sekolah yang melarang untuk penggunaan Vkom. Memang kalau untuk penggunaan Vkom secara terus-menerus itu tidak dianjurkan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Adrianus tadi, tidak terus-menerus. Itu satu contoh yang sangat baik yang kita bisa adopsi di sekolah lain. Saya kira itu dua hal yang penting diperhatikan terkait dengan pertanyaan ini, Bu. Baik, Pak, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Nugraha. Dalam BDR itu, Pak, banyak siswa yang nggak ngerjain tugas yang diberikan oleh gurunya. Gimana tuh, Pak? Ya, masih. Jadi untuk tataran ini tetap ada persuasi. Jadi Pak Bahar tadi sudah menunjukkan contoh. Di dalam pengelolaan pembelajaran secara daring ini memang melibatkan wali kelas. Dan di wali kelas itu, jadi dari guru, nanti dari wali kelas itu ada komunikasi dengan orang tua siswa, menyampaikan tentang aktivitas pembelajaran oleh siswa, termasuk di dalam jika tidak mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, komponen wali kelas atau guru BK untuk mengkomunikasikan pada orang tua siswa. Seperti begitu yang praktek yang sudah banyak dilakukan oleh teman-teman guru di berbagai tempat. Kalau nggak ngerjain mungkin bisa supervisi ke rumah ya Pak ya, melihat kondisinya, kenapa tidak mengerjakan tugas, apa mungkin sakit atau mungkin ada alasan yang lain begitu ya Pak ya? Boleh nggak kalau begitu Pak? Ya termasuk itu. Itulah jadi guru kan fokus pada memberikan layanan. Boleh kalau seandainya dari setelah guru menyampaikan ini ada siswa perwalian ibu atau bapak yang tidak menyetor tugas atau tidak mengikuti kegiatan pembelajaran, mohon ditelusuri dulu apa masalahnya. Itu maksud saya. Jadi tidak perlu oleh gurunya secara langsung, kecuali mungkin kalau pada tingkat SD itu mungkin agak berbeda. Terima kasih. Baik, ini ada pertanyaan Pak. Bentar. Baik Pak Nugraha, terima kasih. Pak, ini ada pertanyaan dari Pak Budi begini. Yang mempertimbangkan juga BDR, yang menjadi pertimbangan di dalam BDR, biaya kuota itu cukup mahal apalagi di wilayah tertentu. Maka tadi ada yang meminimalisir sinkron. Tadi yang disampaikan penanya barusan itu bagus. Menjadi bahan pertimbangan selanjutnya asinkron saja. Gitu Pak. Ya. Itu merupakan pilihan-pilihan yang dilakukan oleh sekolah. Tetapi karena sekali lagi memperhatikan faktor ekonomi orang tua, kemudian kemampuan sekolah juga untuk melayani itu. Ada sebuah pendapat dari teman-teman kepala sekolah dan teman kepala sekolah dan menanyakan kepada kami apakah boleh ataukah apakah bisa kita melakukan pembatasan kalau itu di sekolah yang sudah memberikan paket data ke siswa. Nah, saya bilang memang itu perlu ada pembicaraan lebih lanjut dengan providernya. Apakah ada pembatasan waktu penggunaan ataukah bagaimana? Sebab pemahaman yang ada pada kita selama ini, kalau paket datanya sudah masuk ke HP seseorang, itu kita susah mengontrol penggunaannya. Sehingga itu juga menjadi kendala di situ. Tapi intinya, kalau dia menggunakan secara daring, maka jangan hanya satu moda, jangan hanya secara sinkronis. Harus ada variasi. Pak Adrianus tadi mencontohkan ada asinkronis. Masih ada pilihan lain yaitu blended, yaitu
bisa mengkombinasikan antara daring, baik sinkronis maupun asinkronis, maupun dengan luring. Luring dalam arti anak menggunakan sumber belajar yang lain, apakah itu buku, ataukah RRI, atau TPRI. Hasilnya kemudian nanti dikirimkan secara daring. Apakah itu menggunakan secara asinkronis dengan video yang dikirimkan, atau mungkin dengan moda yang lain, misalkan menggunakan WA, ataukah menggunakan SMS, atau saya ulangi, menggunakan email. Nah, itu pilihan-pilihan dalam rangka untuk mengurangi atau meminimalisir penggunaan paket data itu. Tapi intinya yang tidak boleh dihindari adalah ada waktu yang tertentu yang digunakan untuk sinkronis. Nah, itu untuk banyak hal yang bisa dicapai di situ, tetapi harus dibatasi penggunaan. Baik. Terima kasih Bapak. Adakah Bapak Ibu yang masih mau bertanya lagi di penghujung acara kita? Bunda Dewi? Halo? Halo Bunda? Masih Raisen? Halo? Baik. Kalau tidak ada Bapak di ujung pembicaraan kita malam hari ini di dalam diskusi ini, saya mohon closing statement dari Bapak untuk diskusi kita malam hari ini. Ya. Yang pertama, teman-teman, mari terus kita berkreasi, terus berupaya untuk belajar bersama. Jangan karena faktor usia, jangan karena faktor kita berada di daerah yang sulit, lalu kita mengendorkan semangat kita untuk belajar. Sebab dengan kita belajar, kita juga akan menjadi lebih mampu untuk membelajarkan para siswa kita. Di tangan kita lah para siswa kita, masa depan para siswa itu kita memberi kontribusi untuk keberhasilan mereka, dan pada akhirnya ini akan berkontribusi bagi keberhasilan bangsa kita. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, sama-sama Bapak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah kegiatan kita di Sultra Cerdas edisi 49 dengan tema Merdeka Belajar dalam konteks PDR. Walaupun ada banyak kendala mungkin dari segi sinyal, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk berdiskusi. Baik, terima kasih kepada Pak Trianto atas paparan materinya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Patria. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang malam hari ini tadi 120 kali. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan diskusi kita di acara lainnya. Saya Umi Mustari dari maaf jika dalam mematuhi acara ini banyak kesalahan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Tri sudah bergabung pada malam hari ini di Sultra Cerdas. Semoga ilmunya bermanfaat untuk tujuan pendidikan kita. Pak Tri, saya pamit dulu ya karena belum. Ya, sama. Saya mau makan dulu. Oh iya, ya. Terima kasih Bapak. Ya, sampai jumpa lagi. Ya. Pak Bahar, Iya Pak, iya Pak. paparan sudah masuk ya? Iya baik Pak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya. Saya juga izin live ya. Iya, iya baik Pak. Baik, terima kasih banyak Pak. Iya, mohon maaf Bapak Ibu, ini sudah di penghujung acara. Ya, terima kasih para sahabat Cerdas, ya teman-teman semua yang sudah bergabung. Ada Pak Abdul Rahman, ada Pak Adrian ya, ada Pak Amiruddin Bola, ada Ibu Arfiani Babai, ada Ibu Atrin, ada Pak Muhammad Haryadi dari Gelora Jatim, ada Pak Muhammad Jayani, lama tidak ketemu, ada Pak Muhammad Syarani, dan teman-teman lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih atas atensi dan partisipasinya pada malam hari ini. Sampai jumpa lagi di video conference selanjutnya.
dengan topik yang lebih menarik untuk kita diskusikan. Barangkali Bapak Ibu, beberapa saat lagi saya akan menutup room meeting kita. Tak ada maksud untuk bisa mengeluarkan Bapak Ibu dari room meeting ini, tapi semata-mata karena memang kita sudah ingin beristirahat ya. Sekali lagi kepada seluruh panitia Sutra Cerdas, ada yang tidak hadir malam hari ini, ada Bu Sulfajriani Indah, ada Ibu Tati ya. Jadi mungkin sudah live duluan. Ya, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di kesempatan video conference berikutnya.